Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Selasa 10 Januari 2022 dengan judul Berdamai dengan Tuhan dan Manusia. Ayatnya di dalam Amsal 12 ayat 20. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Dengki tidak akan ada dalam hatinya. Sangkaan-sangkaan jahat tidak mendapat tempat dalam hatinya. Kebencian tidak ada. Hati yang sesuai dengan Allah memperoleh damai surga dan akan menyebarkan pengaruhnya yang menyenangkan di sekitarnya. Roh kedamaian akan turun bagaikan embun ke hati yang lelah dan disusahkan oleh perselisihan-perselisihan duniawi. Berbahagialah orang yang membawa damai. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Allah. Dunia ini berseteru dengan hukum Allah. Orang berdosa berseteru dengan Khalifnya, dan sebagai akibatnya mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi penulis Mazmur berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Manusia tidak dapat membuat damai. Rencana manusia untuk penyucian dan pengangkatan perseorangan atau masyarakat akan gagal menghasilkan damai, sebab mereka tidak mencapai hati nuraninya. Satu-satunya kuasa yang dapat menciptakan atau mengekalkan damai ialah anugerah Kristus. Bila mana ini ditanamkan di dalam hati, itu akan mencampakkan bujukan-bujukan jahat yang menjadi sebab perselisihan dan percekcokan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon-pohon murad, dan pada gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Umat Tuhan yang terkasih, poin penting dalam renungan kita di pagi hari ini mengajak kita umat-umat Tuhan supaya hidup sebagai umat-umat yang pembawa damai. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Saudaraku, tentu kehadiran umat-umat yang memiliki roh seperti ini sangat didambakan. Dimanapun dia berada, selalu memberikan ketentraman, kenyamanan, dan bahkan orang yang ada di sekitarnya akan merasa bersukacita oleh karena kehadirannya. Dan sebaliknya, jikalau kuasa roh setan yang justru ada meliputi umat-umat Tuhan, maka tentunya kita senantiasa bisa menjadi sumber masalah. Tuhan inginkan anak-anaknya untuk hidup di dalam roh yang dapat membawa damai. Dan tentunya itu juga akan membuat hati kita secara pribadi bersuka cita, senang, dan dapat menikmati hadirat Tuhan. Semoga kita senantiasa belajar dan tuntunan roh yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami memuliakan Tuhan oleh karena kami menyadari kuasa-Mu yang tak terbatas melingkupi kehidupan kami dan selalu hadir untuk memperhatikan umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di pagi hari ini kami mendapatkan kekuatan lewat pekabaran firman Tuhan bahwa anak-anak Tuhan dapat merasakan kedamaian dan bahkan melalui kuasa Roh Kudus Tuhan menjadikan kami menjadi pembawa-pembawa damai. Ya Bapa, biarlah itu akan menguasai hidup kami supaya dimanapun kami berada, Yesus yang ditunjukkan sehingga dunia bersukacita memperoleh kedamaian dan kami akan layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih hari ini dalam segala kegiatan, kesibukan yang akan dilakukan umat Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menyertai keselamatan, bahkan kesehatan, dan juga keberhasilan dalam semua rencana-rencana dalam pekerjaan. Dan biarlah umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih bagi sesama dimanapun berada. Ya Bapa, memberkati anak-anak Tuhan dalam pertumbuhan, dalam perkembangan yang Engkau karuniakan di tengah kehidupan keluarga,
biarlah mereka pun bertumbuh di dalam keseimbangan secara fisik, mental, terutama dalam nilai-nilai kerohanian. Kami percaya dunia akan semakin menunjukkan kekuatan kuasa melalui kuasa setan untuk merenggut akan kerohanian anak-anak, supaya mereka lebih mementingkan keinginan dunia. Tuhan, tolonglah supaya mereka juga di saat meraih harapan dan cita-cita, mereka tetap berada dalam kebenaran. Memberkati umat-umat Tuhan yang berada di tengah bencana alam sekarang ini. Ya Bapa, biarlah Tuhan yang akan menjadi lepas dan juga sumber keselamatan bagi mereka. Pulihkan keadaan mereka ya Bapa, dan bahkan melalui situasi yang ada, biarlah iman akan terangkat untuk melihat bahwa pertandaan zaman ini semakin jelas untuk kami harus tetap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ya Bapa, memberkati akan umat-umat Tuhan yang sudah lanjut usia, biarlah mereka juga tetap berserah diri kepada-Mu saja. Semoga kasih Tuhan menikmati di sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.